Yo hello, gue Laus. Kali ini gue coba bahas salah satu youtuber yang menurut gue menarik banget, yaitu Sorman. Gimana rotasinya dan build-nya, dan seberapa rusuhnya? Langsung aja kita mulai. Sorman adalah seorang youtuber yang memulai karir YouTube-nya pada 9 Maret 2019. Pada video awal di channelnya, yaitu sekitar 2 tahun yang lalu, konten pertamanya yaitu beliau ngasih tahu cara main Fredrin, terutama buat pemula. Dan ternyata di waktu itu dia udah jadi top global Fredrin cuy. Di awal dia buat video, dia belum pakai facecam, tapi pakai face dari Dogi. Ya dalam tanda kutip VTuber lah ya. Karena dia udah top global di waktu itu, jadi gameplay dari konten pertamanya aja udah seseru dan sebrutal ini cuy. Anjing dangu. Ketika baikmu disepelekan, maju dan hancurkan. Maju ketika benar, diam ketika salah. Yo, kema berdak. Tapi apa yang membuat Sorman banyak ditonton? Bisa dilihat di sini, konten-kontennya banyak banget yang nonton. Hampir semuanya itu tuh di atas 100.000 penonton. Tapi kenapa bisa begitu? Kalau kalian belum pernah nonton dia live, pasti kalian kaget karena pembawaannya. Sorman selalu live dalam kondisi yang powerful, penuh semangat, dan menurut gua humoris. Gua juga awal nonton live dia kaget ngelihat seberapa antusias dia waktu nge-live. Kita solo manja mencoba bab Fredrin ya. Let's go geng. Awas jump scare. Jadi untuk musuhnya di sini ada Julian, Chang'e, Yisun Shin, Minotaur, dan Granger. Dan untuk tim dia sendiri yaitu ada Aldo, Selena, Angela, Brody, dan dia sendiri yaitu Fredrin. Dia ngebuffnya dibantu Selena sama Angela. Kemudian dia bakal selalu rotasi ke arah God Lane. Jadi misalnya God Lane-nya itu di bawah, dia bakal start di buff biru terlebih dahulu. Begitupun sebaliknya. Nah, tapi di sini setelah dia mau level 4, dia tuh nggak langsung geng bawah, tapi menuju ke arah tengah. Alasannya yaitu karena dia tahu kalau Magus sama tanknya itu tuh bakal ke bawah. Jadi dia milih untuk rotasi ke atas dan nyolong jungle-junglenya. Setelah ngabisin semua jungle, dia langsung OTW geng XP lane. Ini sesuatu yang sepele tapi sangat penting, yaitu ketika kalian pakai Fredrin sebelum kalian ulti, pastiin musuhnya tuh kena skill 3 kalian terlebih dahulu. Dan akhirnya satu kill pertama pun udah diamankan oleh Sambo di sana. Dan di sini Juliannya mau ngambil buff, tapi ya udah diserobot Fredrin duluan, dan dia mau digeng tapi dia berhasil lepas. Karena di sini dia gagal ngegeng dan nyawanya udah sekarat, akhirnya dia mutusin buat tinggalin turtle-nya. Gak kebanyakan orang tahu kalau jungle tank sebenarnya tanpa turtle pun dia akan bisa tetap untuk snowball. Terlebih kalau kalian tahu kalau XP lane kalian itu tuh butuh banget yang namanya item untuk ngebantuin kalian. Jadi waktu ada turtle begitu, XP kalian pun belum bisa ngapa-ngapain. Dan tiba-tiba di sini skillnya udah ngeluarin skill 1. Karena tuh udah ngeluarin skill 1, langsung aja dia gas. Angelanya pun masuk. Di situ Yisun Shin-nya tidak bisa bergerak dan akhirnya setelah Yisun Shin-nya mati, di sini dia masuk belum juga puas. Akhirnya dia majuin Granger walaupun di turret dia Fredrin bos. Setelah itu dia lanjut farming lagi sampai akhirnya dia mulai rusuh ke arah buff merah dari Yisun Shin. Di sini dia mulai ngerusuh, dia masukin jungle-nya ke dalam rumput biar Yisun Shin-nya susah. Dan akhirnya di sini retri dia dapetin buff-nya. Kalau dia nanya kenapa nggak dimajuin, karena di sini Angelanya lagi nggak ada ulti cuy. Nah, di sini ada momen jelas lagi dimana kalau kalian pakai jungle tank dan musuh lagi turtle, tapi dari tim kalian itu nggak ada yang ngebantu, kalian nggak perlu turtle supaya kalian juga nggak rugi. Di sini gue cepitin aja karena dia cuman farming terus dan ngabisin semua jungle-nya musuh supaya levelnya juga nggak ketinggalan. Karena badannya terlalu maju, akhirnya dia digebukin rame-rame, tapi apalah daya di situ Yisun Shin-nya datang dan langsung dihabisin oleh si Yisun Shin. Dan di sini Bang Sorman nyoba ulti Yisun Shin tapi ya dia miss. Dan Yisun Shin-nya di sini malah dapat triple kill cuy.
Di sini dia ngelihat kalau si Juliannya itu tuh offside dan akhirnya ya di sini Juliannya langsung digebukin. Ada backupan dari Aldous juga, tapi di sini Juliannya nggak bisa ngapa-ngapain dan akhirnya ketimpa. Setelah itu dia lanjut farming lagi karena level dia udah ketinggalan sama Yisun Shin-nya. Sampai akhirnya di turtle terakhir di sini Angelanya udah siap-siap masuk dan udah mau war. Angelanya udah masuk, tapi di sini bantengnya sangat menghalangi, tapi dia tahu kalau banteng itu cuma satu-satunya TB. Jadi dia hajar di sana, dia terkena ulti banteng dan nggak dapat turtle-nya. Tapi di sini ada momen epic di mana dia nge-stuck di buff dan musuhnya di sini agak sedikit terlalu maju, akhirnya dia dapetin momen di sini. Ya di sini searchnya udah sekarat banget, tapi sayangnya dia nggak ke kill. Meskipun gitu, tapi tanknya udah mati cuy. Di sini gue cepetin lagi, dia farming seperti biasa, ngabisin semua jungle dan OTW rusuh ke buff merah si Yisun Shin. Waktu di buff merah mau ngetik, Juliannya datang dengan polosnya dan akhirnya digeprek Aldous dan mati cuy. Mulai dari sini nggak ada war, cuman colek-colekan kecil dan ya cuman tarik ulur doang, nggak ada warnya. Jadi gua cut aja cuy. Di sini dia ngelihat buff birunya diserang Granger dan langsung aja di sini dia hajar si Grangernya, dia angkat dan di sini Angelanya nggak bisa masuk karena dia nggak ada ulti. Di sini bar dari nyawanya udah sekarat banget, dia ngecoba stuck di buff dan di sini ada epic moment cuy. Ya tapi perangnya nggak berhenti di situ aja karena di sini langsung ada backupan dari seorang Mino, tapi apalah daya Minonya terlambat datang dan akhirnya tim Mino pun rata dengan tanah. Karena belum puas dengan si Mino, dia ngeliat Granger sekarat, akhirnya satu turret diterabas, dua turret diterabas dan Granger pun wafat. Karena musuh wipe out, di sini langsung aja buffnya dihabisin dan dia mendapatkan lore. Di sini dia nyoba masuk rumput, tapi dia ketemu Minotaur. Nah, karena seperti yang gue bilang tadi, karena Minotaur ini satu-satunya hero TP mereka, jadi di sini Minotaur pun digebukin, nggak peduli walaupun dia keras. Yang namanya Frederick Snowball juga bakal tetap mati. Setelah Minonya mati, di sini dia langsung ngajar Granger dan boom, langsung mati dalam satu kali serangan, cuy. Di sini lorenya masuk, base-nya pun langsung sekarat, Yisun-nya dikejar dan akhirnya victory di tangan. Dan akhirnya tim kejahatan pun menang ya. Gampang. Yes. Jadi gimana cuy setelah nonton konten dari Sorman tersebut? Rusuh banget kan? Gak ngebosenin juga? Ya maka dari itulah gue kadang suka nontonin videonya kalau lagi gabut. Buat kalian yang suka video kayak gini, jangan lupa like dan tinggalin komen serta saran-saran kalian buat YouTube gue ke depannya, karena gue bakal belajar dari saran-saran kalian. Thank you udah nonton and goodbye.